selamat pagi. Selamat menyertai ibadah minggu online dari SIB Kinaru. Pagi ini saya akan memimpin Anda di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya buat-Mu Tuhan, di atas kebaikan-Mu, penjagaan-Mu, dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulakan ibadah kami. Terlebih dahulu kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati kami, memohon keampunan dan pelepasan daripada-Mu Tuhan di setiap pelanggaran yang telah kami lakukan, yang kami sadari maupun tidak sadari Tuhan. Ampuni kami karena kami adalah manusia yang berdosa Tuhan. Berkati kami semua yang ada di sini Tuhan, dan berkati juga anak-anak-Mu yang tidak berkesempatan bersama dengan kami dimanapun mereka berada. Kepada anak-anak-Mu Tuhan yang mempunyai bebanan yang berat, Kau lepaskanlah mereka. Kepada anak-anak-Mu yang punya sakit penyakit, Kau berilah mereka kesembuhan. Dan kepada anak-anak-Mu yang mempunyai persoalan di dalam kehidupan, Kau berilah mereka penghiburan dan pengharapan. Biar mereka juga dapat merasakan betapa besar kasih karunia-Mu daripada-Mu Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Tuhan, berkati setiap anak-Mu yang melayani-Mu pada hari ini, terutamanya Tuhan kepada anak-Mu yang akan menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan. Rapi dan berkati dia Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah setiap kata-kata yang keluar daripada mulutnya itu adalah kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan itu akan menjadi pendorong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mulakan ibadah kami pada minggu ini di atas nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya, shalom semua. Siap memuji Tuhan. Here we go. Semuanya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bagi kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Here we go. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Come on. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bagi kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan,
Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Semuanya Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Oh, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Hey. Oh. haleluya. Oh, thank you, Lord. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negara kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, Nyanyikan bersama. syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu
dan mengubahkan negara kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negara kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan. Pagi kepada jemaat Tuhan yang menyertai kebaktian pada pagi hari ini. Seperti yang kita tahu, kita masih lagi tidak boleh mengadakan kebaktian secara fisikal. Oleh itu, kami mendorong jemaat untuk terus setia mengikuti kebaktian online di live streaming YouTube SIB Kinaru. Kita terus berdoa agar negara Malaysia dapat dipulihkan daripada pandemik ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan uang persembahan atau sumbangan kepada gereja, bolehlah melakukan demikian melalui bank transfer ke account number yang berikut. Kali ini giliran saya untuk menemani Anda untuk kebaktian online di SIB Kinaru. Jadi sepanjang bulan September ini, tema yang diberikan kepada kita untuk kita belajar bersama adalah harmoni dalam kepelbagaian, yaitu pembacaan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 12 daripada ayat 12 hingga 31. Mari sebagai permulaan kita lihat dalam ayat ini mulai daripada 1 Korintus pasal 12 dan ayat 12 dahulu dengan tajuk kecil banyak anggota satu tubuh. Ayat 12 berkata, sebagaimana tubuh yang satu mempunyai banyak anggota, tetapi semua anggota itu merupakan satu tubuh.
demikian juga Kristus. Mari sebelum kita kupas sharing ini lebih lanjut, mari saya bawa jemaat untuk berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan mohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Telah tiba masanya untuk kami mendengar daripada-Mu. Kiranya Engkau sentiasa memberikan penyertaan melalui pendengaran firman ini, sehingga mengerti maksud Engkau sendiri. Bahwa kami menyelami dan mengerti firman-Mu ini, dan biarlah hati kami terbuka untuk menurut perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Oke, so saya akan mengambil satu tema kecil dalam pembacaan ini daripada tema keseluruhan, yaitu harmoni dalam kepelbagaian. Saya akan tarik satu tema kecil yang berbunyi sikap orang percaya dalam masyarakat berbilang bangsa. Dengan kata lain, apakah sikap saya yang seharusnya saya amalkan apabila berada dalam masyarakat majmuk dan contoh di Malaysia ini. Nah, bagi saya, kalau kita lihat daripada pembacaan ini, Rasul Paulus menggunakan ilustrasi tubuh manusia yang pelbagai anggota ini sebagai ilustrasi untuk kesatuan. Dia mengatakan banyak anggota tetapi satu tubuh. Nah, yang pertama, kalau kita lihat daripada pembacaan ini, betullah manusia ini terdiri daripada berbagai anggota, tangan, kaki, mata, mulut, telinga, dan sebagainya. Namun kita tetap sebagai satu tubuh. Di peringkat yang kedua, Rasul Paulus menghimbau bahwa seperti anggota jemaat yang mempunyai berbagai jawatan, ada jawatan penatua, ada jawatan deacon, dan jawatan-jawatan lainnya, dan juga dalam jemaah ada berbagai karunia. Tetapi dalam kepelbagaian itu dia tetap satu di dalam Kristus. Nah, mari kita pergi ke satu tahap yang lebih kita rasai di sekeliling kita. Kita sebagai bangsa Malaysia. Nah, sebagai bangsa Malaysia, sebagai warga negara Malaysia, kalau kita lihat secara menyeluruh, kita terdiri dari berbagai bangsa, bahkan kepercayaan, tetapi kita tetap sebagai bangsa Malaysia. Jadi, apakah yang kita boleh pelajari daripada pembacaan melalui tema kecil yang saya persembahkan pada pagi hari ini, yaitu sikap orang percaya dalam masyarakat berbilang bangsa? Apakah sikap saya yang sebenar yang harus saya tunjukkan sebagai orang percaya di dalam masyarakat yang berbilang bangsa ini? Nah, untuk itu pada pagi hari ini saya akan bagi sekurang-kurangnya 3 perkara, 3 sikap yang saya sarankan untuk kita amalkan sebagai bangsa Malaysia yang percaya, ya. Dan yang pertama, saya ingin cadangkan supaya sebagai orang percaya, sebagai orang Malaysia yang percaya, pertama-tama Anda harus mempunyai pikiran yang positif. Nah, mari kita baca di dalam pembacaan kita ayat 14 hingga 16 yang berbunyi demikian. Karena tubuh juga tidak terdiri daripada satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Nah, bagi saya, apa yang Rasul Paulus ingin tunjukkan di dalam ayat-ayat ini adalah tentang sikap minda kita, sikap pikiran kita. Kadang-kadang kita berpikir, "Oh, saya ini orang kecil saja, Bah, dan tidak boleh berfungsi dengan baik dalam mana-mana tempat.
saya ini orang pendek, orang tagap dan sebagainya. Betulkah demikian Anda tidak berfungsi? Sebenarnya itu bermula dengan sikap minda kita. Dan sikap minda positif dan negatif itu senantiasa kekal. Jadi apa yang saya ingin sarankan kepada kita sebagai orang percaya pada pagi hari ini, ayo mari kita berpikiran positif. Ada beberapa perkara yang kita boleh lakukan untuk berpikiran positif. Pertama, ini sebagai contoh ya, jangan biarkan kelemahan-kelemahan kecil yang ada pada Anda membuat Anda berpikiran negatif. Sebagai contoh ya, saya ada banyak jerawat, jadi saya sukar bergaul, mungkin ramai yang tidak suka dengan saya. Ataupun kamu katakan, rambut saya tidak lurus. Perkara-perkara kecil yang mengganggu pikiran kita sehingga kita berpikiran negatif. Tetapi mari, ayo pada pagi hari ini kita sahut cabaran Rasul Paulus itu, supaya tangan tidak berkata disebabkan oleh saya tangan, saya tidak sebahagian daripada tubuh. Jangan kita berkata begitu. Disebabkan saya begini, saya tidak boleh buat begini. Please don't. Mari kita berpikiran positif, supaya apabila kita berpikiran positif, Anda sebagai bangsa Malaysia akan kontribut sebagai bangsa Malaysia yang cemerlang. Saya bagi satu contoh. Waktu masuk tingkatan 1 dahulu, ini lama sudahlah tingkatan 1. Saya pada waktu itu memang kecil juga lah sekarang, tapi waktu itu sangat kecil dan kurus. Dan bila jalan-jalan bersama-sama dengan kawan, sering disisihkan karena saya terfikir pada waktu itu disebabkan oleh saya kurus, saya kecil, dan tidak dipandang oleh rakan-rakan saya. Nah, sudah sampai ke penggal yang ketiga, waktu tingkatan 1 itu, saya mengubah perspektif saya dan saya katakan kepada diri saya sendiri, bagaimana kalau saya belajar kuat-kuat dan belajarlah rajin-rajin sehingga saya dapat nomor dalam kelas. Nanti kawan-kawan yang lain itu mungkin boleh pandang saya dan boleh jadi kawan saya katakan. Jadi pertama mulai dengan minda positif itu supaya berkeinginan untuk maju. Walaupun badan saya kecil, tidak sehandsome seperti kawan-kawan lain, tetapi tetap banyak kawan dan tetap boleh menyerlah karena saya pandai. Jadi apa yang saya usahakan, masuk tingkatan 2 itu, mulai daripada pangkal pertama, setiap apa yang diajar oleh guru dalam kelas itu saya tanggapi, kemudian malam dia saya ulangi sehingga saya paham dan saya paham dan saya paham. Kamu tahu apa? Penggal pertama saya mendapat satu kedudukan yang agak istimewa. Nah, sebagai gambaran saja ya, kami tingkatan 1 itu ada memang ramai. Ada 8 kelas. 8 kelas dalam tingkatan 1, setiap kelas itu ada lebih kurang 40 lebih. So 40 lebih kali 8 itu lebih kurang 300 lebih. Lebih kurang 400 pelajar tingkatan 1 saja. Tidak mungkin kalau saya dapat kedudukan dalam kelas secara keseluruhan kalau saya berpikiran negatif. Tetapi saya mengubah perspektif saya, kemudian saya katakan oke, saya akan belajar sungguh-sungguh dan saya akan menjadi salah satu yang diperhatikan dalam kelas tingkatan 1 ini yang lebih kurang hampir 400 itu. Penggal pertama saya dapat nomor 3 dan secara keseluruhan. Kemudian kawan-kawan mulai melihat. Penggal kedua saya belajar lagi, saya dapat kedudukan pertama dalam 400 itu.
Kemudian selepas itu penggal ketiga, saya dapat tempat yang pertama. Daripada pikiran yang positif itu, titik inilah yang mengubah kehidupan saya sampai hari ini. So bayangkan berapa tahun yang lalu, mulai dengan pikiran positif, walaupun masih budak kecil, anak kecil pada waktu itu, dan mulai dengan pikiran positif dan berajang positif, telah mengubah kehidupan pada hari ini. Jadi bagi saya, Rasul Paulus dalam ayat daripada 14 hingga 16 itu sebenarnya dia menghimbau kita untuk berpikiran positif. Dia mengatakan, karena tubuh juga tidak terdiri daripada satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Nah, kadang-kadang kita mengatakan, disebabkan saya ini orang yang begini saja, saya bukan sebahagian daripada ini. Tetapi mari kita tukar perspektif kita. Walaupun saya dalam keadaan ini, saya tetap boleh kontribut di dalam masyarakat. Kita ubah pikiran kita daripada negatif kepada minda yang positif. So, itu bahagian pertama. Bagi saya, Rasul Paulus bahagian pertama ini dia menghimbau supaya kita berpikiran, bersikap positif. Oke, perkara kedua. Perkara kedua adalah sikap orang percaya melalui tindakan dan tingkah laku. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-18. Ayat 18 berkata, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Nah, sebagai contoh ilustrasi lah kan, anggota tubuh kita, mata di depan, hidung di depan, telinga kiri kanan, dan kedudukan ini memang serasih lah di dalam tubuh kita, dan tetap satu tubuh banyak anggota. Nah, sebagai orang percaya, kita ada tempat di dalam masyarakat. Nah, kalau kita pergi kepada dalam perkhidmatan misalnya lah, dalam perkhidmatan kerjaya dan sebagainya, secara menyeluruh dari segi pekerjaan itu dan perniagaan itu kita boleh bagikan kepada tiga lah. Yang pertama sebagai pejabat awam, orang kata civil service. Yang kedua adalah private sector, ya private sector yang buat bisnis dan sebagainya. Dan bahagian ketiga itu kalau kita lihat secara menyeluruh adalah yang dikatakan badan berkanun, ataupun separuh kerajaan, ataupun separuh bisnis. Jadi dia consider sebagai badan berkanun lah. So dalam ketiga-tiga kategori ini, Anda mempunyai tempat, sama ada Anda menjadi peniaga, atau Anda menjadi pejabat awam, ataupun Anda bekerja dengan syarikat-syarikat yang berstatus separah kerajaan. So, Anda boleh memilih career dalam bahagian-bahagian ini. Tapi dalam semuanya itu, persoalan dia pada pagi hari ini adalah apakah sikap saya sebagai orang Kristen, sebagai satu bangsa di dalam pelbagai bangsa di Malaysia ini. Nah, kita lihat balik di dalam ayat 18 itu berkata, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Anda ditempatkan sebagai guru misalnya. Berkaryalah sebagai guru dengan guru yang mantap, yang betul-betul menjadi guru yang dedikasi. Bukan guru yang orang kata dia bukan guru, tetapi dia guru juga, lebih kurang begitu. Tapi kalau Anda masuk di dalam kerja tertentu sebagai peniaga, jadi peniaga yang betul, jadi peniaga yang benar. Nah, dalam karya saya sebagai pejabat awam, dalam mid karya itu saya bertukar daripada sebagai pentadbir dan juga teknikal pergi kepada guru.
pencerah lah. So dalam transisi itu, satu yang keluar dalam pikiran saya, mesti ada rencana Tuhan di dalam pertukaran ini. Takkan tiba-tiba dalam mid-career, dalam pejabat awam ini, orang sudah selesai dan duduk di satu pejabat yang selesai, tiba-tiba bertukar career daripada ini kepada yang ini. Mesti ada sesuatu yang Tuhan ingin tunjukkan. Jadi saya berdoa dan minta petunjuk daripada Tuhan dan tanya kawan-kawan dan sebagainya. Ternyata bila saya masuk di organisasi ini, ada satu keperluan yang saya rasa perlu, dan yaitu kebajikan dan persatuan orang-orang percaya dalam kampus itu. Dan memang sudah ada sebelum itu, tetapi tidak begitu tersusun menurut pandangan secara pribadi. Jadi apa yang saya dan beberapa orang rekan buat adalah kita susun balik cara untuk pentadbiran dan juga cara perlaksanaan. Jadi lahirlah apa yang kita panggil kumpulan harmoni di dalam kampus itu. Jadi kalau kita lihat, harmoni ini terlibat dalam penganjuran pesta Christmas khususnya di UMS. So apa yang kita lakukan? Kita strategize dia dan kita upgrade apa yang ada, ya, secara pentadbiran dia. Pertama, kita mau dia bernaung di bawah Majelis Perwakilan Pelajar. Majelis Perwakilan Pelajar ini kuat sebab setiap tahun dia dipilih dan setiap universiti waktu kena pilih itu melapor terus kepada pihak di peringkat federal. Jadi ini sangat kuat. Jadi apabila persatuan pelajar khususnya untuk orang-orang Kristen ini bernaung di bawah perwakilan pelajar, dia akan jadi kuat. Selain daripada itu, kita juga bernaung terus di bawah university. Bukan lagi main apply dan sebagainya, tapi kita minta untuk terus bernaung di bawah university supaya pertama, setiap aktiviti yang kita laksanakan adalah sudah tersenarai sebagai aktiviti university. Dan yang kedua, ada budget, ada akaun amanah dia. Jadi setiap penggunaan keuangan dan sebagainya adalah accountable, dan jadwal-jadwal itu pun sesuai dengan jadwal university. Dan yang ketiga, kita juga bernaung di bawah campus ministry yang sudah ada sedia, dan kita kerjasama dan sebenarnya diserapkan di situ. Dan yang keempat, kita bernaung di bawah Sabah Council of Churches. Jadi waktu pertukaran mid-career itu, waktu saya pindah pada satu tempat ke satu tempat career yang lain, saya terpikir itu adalah salah satu panggilan Tuhan untuk di tempat itu. Nah, kenapa saya sharing ini? Karena sebagai satu bangsa Malaysia, apabila Anda committed dengan satu career, buat itu betul-betul. Dan dalam Anda buat itu dengan betul-betul, jangan lupa Tuhan yang menyertai Anda. Dan dalam Anda berada di tempat itu, di situ Anda boleh menjadi saksi, Anda boleh menjadi Injil, Anda boleh menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Ya, so bagi saya perkara kedua yang Rasul Paulus ingin himbau dalam kesatuan di dalam kepelbagaian ini adalah perkara kedua adalah sikap orang percaya melalui tindakan dan tingkah laku di mana saja Anda ditempatkan ataupun apa saja karya yang Anda ceburi sebagai bangsa Malaysia. Sama ada Anda seorang petani kah, atau seorang pejabat awam kah, atau seorang peniaga kah, be the best as a Malaysian. Jadi anggota bersikap positif dan melakukan kehendak Tuhan di dalam karya tersebut selagi masih hidup. So itu yang perkara yang kedua. Perkara yang pertama tadi, remember, berpikiran positif dalam tindakan.
Jangan biarkan perkara-perkara yang kecil menjadi negatif di dalam pikiran Anda. Dan perkara yang kedua yang baru kita bincang tadi adalah be the best dalam setiap karya yang Anda ceburi. Sama ada peniaga, sama ada pejabat awam, ataupun apa saja karya yang Anda lakukan. Dan yang terakhir pada pagi hari ini, tindakan dalam masyarakat majmuk. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 20 yang berkata demikian. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak memerlukan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak memerlukan engkau. Nah, kita lihat kembali daripada pembacaan kita ini, jelas sekali bahwa Rasul Paulus menggunakan ilustrasi tubuh ini sebagai ilustrasi untuk kesatuan. Jadi untuk perkara ketiga ini, saya ingin menghimbau supaya setiap daripada kita ini harus membuat satu tindakan yang positif juga. Nah, agak sedih juga apabila ada orang-orang yang berkata, dan apalagi kalau perkara-perkara ini dikatakan orang-orang yang di dalam kedudukan yang tinggi. Misalnya, ini misalnya, kalau Anda tidak suka Malaysia, balik saja di negara asal lah. Saya sangat sedih untuk apabila mendengar perkara ini. Seolah-olah dialah orang yang di tempat itu dan dia saja yang ada di tempat itu. Bayangkan ya, di dalam keluarga sendiri pun, kalau keluarga itu terbentuknya satu keluarga itu disebabkan asalnya oleh keserasihan dan cinta kasih. Tapi dalam keluarga itu pun ada juga perbelahan, ada juga pertengkaran dan sebagainya. Bayangkan satu bangsa Malaysia ini, satu bangsa saja di situ, boring lah. Jadi sebagai satu bangsa di dalam Malaysia ini, salah satu bangsa di dalam Malaysia ini, mari bersikap. Walaupun saya orang Kadazan, saya orang dusun, saya orang Iban, saya orang Murut dan sebagainya. Saya tetap bangsa Malaysia dan tindakan saya adalah tindakan positif dan mengeluarkan kata-kata yang positif dan mendorong rakan-rakan daripada bangsa-bangsa yang lain supaya menjadi satu bangsa Malaysia yang jitu bersatu padu. Dan saya kira inilah sikap yang dihimbau oleh Rasul Paulus, kesatuan di dalam kepelbagaian. Jadi saya pergi kepada tahap yang 3 itu. Remember, ada 3 perkara yang dihimbau oleh Paulus. Pertama, seperti tubuh terdiri daripada pelbagai anggota, tetapi tetap satu tubuh. Yang kedua, sama seperti anggota jemaah yang memiliki pelbagai karunia dan jawatan, dia tetap satu di dalam Kristus. Dan sama seperti negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa, kita tetap satu sebagai satu Malaysia, satu bangsa yang harmoni di dalam Malaysia ini. Jadi untuk itu, saranan yang saya sudah berikan pada pagi hari ini adalah tiga perkara. Yang pertama, bersikap positif. Yang kedua adalah sikap orang percaya terhadap tindakan dan tingkah laku kita sebagai bangsa Malaysia. Dan yang ketiga, tindakan kita dalam masyarakat majmuk. Dan sekian dulu renungan yang singkat untuk pada pagi hari ini. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus di dalam pembacaan ini dengan tajuk kesatuan di dalam kepelbagaian itu, saya pergi kepada satu tahap, yaitu kesatuan bangsa Malaysia dan peranan orang percaya sebagai salah satu daripada warga negara di dalam Malaysia. So saya harap melalui perkesian singkat ini kita tahu di mana kedudukan kita sebagai orang percaya dan di mana kedudukan tindakan kita sebagai orang percaya. Jangan terikut-ikut
dengan sikap orang lain, tapi be the best, jadilah contoh yang baik, and be sebagai orang Malaysia yang paling menyerlah di dalam kehidupan kita selagi kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan dengan cara itu kita boleh mencapai apa yang dihimbau oleh tajuk atau tema pada bulan ini, yaitu harmoni di dalam kepelbagaian. Dan saya menyingkap harmoni sikap orang percaya dalam kepelbagaian. Saya kira itu saja renungan singkat kita pada pagi hari ini. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus atas kemurahan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan khususnya kami hidup di dalam bangsa Malaysia yang berbilang bangsa dan kepercayaan ini. Sebagai orang percaya Tuhan, pada pagi hari ini, angkat kami menjadi saksi bagi Engkau di mana saja kami berada, sehingga kami harmoni antara satu dengan lain selagi kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Semesta melukiskan kebesaran